Sebelum olahraga, saya selalu konsumsi madu istighfar aslam GAT, dan ini juga membantu proses penyembuhan asam lambung GERD anxiety saya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk yang baru menemukan video ini ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi supaya teman-teman supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video terbaru dari channel ini gitu ya. Oke, semoga kita semuanya dalam keadaan yang berbahagia, semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada kita semuanya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang melawan sakit asam lambungnya, sakit GERD, sakit kecemasannya, semoga segera diangkat sakitnya dan teman-teman segera sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala gitu ya. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas masalah cara menangani sesak nafas, terus kemudian dada berat yang diakibatkan karena naiknya asam lambung ya, kambuhnya GERD dan kecemasan gitu ya teman-teman. Nah jadi apakah saya dulu juga mengalaminya gitu ya, pertanyaannya gitu. Apakah dulu Mas Yogi juga mengalami hal yang sama seperti dada berat, terus kemudian sesak napas juga seperti orang tenggelam, terus tiba-tiba jantungnya berdebar-debar kayak gitu ya, terus kemudian disusul dengan rasa panik ataupun rasa was-was yang berlebihan gitu ya. Nah teman-teman ya, itu semua saya alami dulu ketika saya masih sakit ataupun ketika saya masih mengalami gangguan ini ataupun gangguan kecemasan, gangguan asam lambung, gangguan GERD gitu ya. Lantas bagaimana cara saya mengatasinya gitu ya. Jadi untuk mengatasinya sebenarnya kalau bisa kita katakan simple ya simple teman-teman ya, tetapi kalau kita katakan sulit ya sulit kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum kita ngomongin masalah apa sih obatnya gitu, bagaimana cara penanganannya gitu ya, yang pokok ketika kita masih mengalami hal itu berarti masalah lambung kita, masalah gejala asam lambung kita, masalah GERD kita itu belum sembuh teman-teman ya, belum sembuh alias ya mungkin masih dalam tahap pemulihan seperti itu ya, masih dalam tahap pemulihan, terus kemudian juga mungkin masih dalam proses penyembuhan. Nah kadang sesekali memang gejala itu masih nanti tetap ada gitu, tetapi tidak masalah. Jadi sebenarnya sebelum kita tahu apa kuncinya gitu ya, yang penting teman-teman ya, yang penting adalah kita udah mantang makanan, kedua kita udah menjalankan pola hidup dengan tepat ataupun dengan benar, dan yang ketiga kita sudah berusaha untuk menjaga pola pikir kita dalam hal yang baik gitu ya, baru kita ngomongin obatnya gitu loh. Kalau kita dalam menjaga 3 pola hidup sehat itu belum benar ataupun belum tepat ya, kita belum saatnya ngomongin obat teman-teman. Anda obatin pakai apapun ya, dengan herbal, dengan obat obat kimia semahal apapun, insya Allah nggak akan sembuh selama kita tidak menjaga 3 pola hidup sehat itu. Kalau kita sudah bisa menjaganya, pola pikir, pola makan, pola hidup yang tepat, baru kita ngomongin obat gitu ya. Yang pertama itu dasarnya di situ dulu. Jadi jangan tiba-tiba Mas obatnya apa, nggak bakal ketemu. Tapi tipsnya dulu, jalankan 3P-nya. Kalau sudah dijalankan baru kita ngomongin obat. Apa yang untuk mengobati, mempercepat atau membantu mengatasi masalah asam lambung, masalah GERD dan masalah kecemasannya gitu ya. Oke, kita to the point ke pembahasan ya. Jadi kalau kita mengalami sesak napas seperti orang tenggelam, terus kemudian disusul jantung berdebar-debar biasanya ya, keliengan kan kayak gitu kan, disusul biasanya nanti juga ser-seran ataupun juga keringat dingin gitu. Kalau tips dari saya, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah ambil air putih. Itu pertama. Kalau teman-teman sudah merasa kayak sesak gitu ya, sesak, asam lambungnya naik gitu ya, naik, GERD-nya kambuh, disusul seperti orang tenggelam, sulit untuk napas kayak gitu ya, yang pertama, ataupun dada juga panas gitu ya, yang pertama adalah teman-teman ambil air putih dan diminum. Tidak usah banyak-banyak, ambil seteguk 2 teguk. Itu apa manfaatnya gitu ya. Untuk manfaatnya ketika kita merasakan seperti itu ya, itu sebenarnya kan ada asam lambung yang naik juga bisa ya, terus kemudian paru-paru kita itu kena tekan dari asam lambung ya, lambung kita yang
karena gas berlebih bisa menekan ke area paru-paru juga seperti itu. Jadi nanti kita minum air dulu. Kita minum air dulu, air putih seteguk, 2 teguk, 3 teguk, nggak masalah, nggak usah banyak-banyak. Itu untuk menurunkan asam lambung. Jadi asam lambung yang sudah naik gitu ya, kita minumi, itu nanti akan turun ke lambung lagi. Nah, setelah itu tipsnya ya, setelah Anda minum, baru teman-teman atur nafas ya, atur nafas. Jadi atur nafas itu kalau teman-teman masih dalam kondisi yang tegang, itu pasti juga akan sulit, tentunya akan sulit. Jadi teman-teman ambil nafasnya itu dalam keadaan yang rileks ya, rileks. Saya yakin memang sulit untuk rileks ketika kita mengalami hal itu, sulit untuk rileks. Tapi teman-teman ingat ya, teman-teman ingat, semua yang mengalami gangguan lambung, semua yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan GERD pasti mengalami hal itu, rata-rata mengalami hal itu, termasuk saya. Karena teman-teman sudah tahu semua mengalami hal ini, dan ini akan baik-baik saja sebenarnya. Teman-teman upayakan untuk tidak terlalu cemas. Supaya apa? Supaya kita ini lebih rileks, supaya kita ini lebih mudah ketika kita mengambil nafas. Ya, kita rileks, kita yakin meskipun sudah terjadi seperti itu ya, kita seperti sulit napas, kita seperti sesak napas, disusul gemeteran, keliengan, jantung berdebar-debar. Kita yakin dulu. Setelah minum kita yakin dulu bahwa ini hal yang normal, ini hal yang normal, hal yang wajar ketika saya masih belum sembuh. Yakinkan dulu, dan itu tidak apa-apa. Teman-teman ambil nafas yang rileks, ambil nafas yang dalam ya, yang dalam. Sambil teman-teman pahami, teman-teman yakini bahwa saya masih bisa bernafas. Ya, ambil nafas, rasakan, dikeluarkan, dan yakini Anda masih bisa bernafas. Anda tidak boleh, teman-teman, Anda nggak boleh ini ya, meyakini bahwa, waduh saya nggak bisa nafas, nggak boleh seperti itu. Jadi meskipun Anda sudah merasakan hal itu, teman-teman ambil nafas yang panjang dan yakini Anda bisa bernafas. Ya, karena masalah asam lambung, masalah kecemasan, masalah GERD itu hubungannya sangat erat dengan yang namanya pola pikir, teman-teman ya, pikiran bawah sadar. Yang dinamakan pikiran bawah sadar itu pikiran di mana kita tidak sadar dan otomatis muncul ke permukaan. Ya, seperti itu ya, paham ya? Jadi ketika kita mensugesti diri kita ini tidak sedang sehat ataupun dalam keadaan yang sakit, otomatis respon tubuh kita, hormon-hormon kita yang keluar adalah hormon-hormon rasa sakit seperti hormon kortisol dan sebagainya. Jadi tugas kita adalah selalu mensugesti diri kita ke hal-hal yang positif. Saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya tidak ada masalah, seperti itu teman-teman. Begitu ya, kuncinya seperti itu sih sebenarnya. Jadi kuncinya cuma ada di situ teman-teman ya, minum air putih, kemudian yakinkan diri bahwa saya masih bisa bernafas dan ini akan baik-baik saja. Ambil nafas, kita atur ya, seperti itu ya, kita atur, dan nanti insya Allah akan reda dalam beberapa menit ke depan gitu ya teman-teman, akan reda dalam beberapa menit ke depan gitu. Dan apakah itu nanti nggak kambuh lagi gitu ya, apakah itu nggak kambuh gitu, selama kita tidak menjaga pola makan teman-teman ya. Kalau kita nggak menjaga pola makan, biasanya ya akan kambuh ya gitu ya. Jadi kita harus menjaga pola makan supaya nggak kambuhan gitu teman. Kalau kita belum bisa menjaga pola makan, biasanya itu nanti akan kambuh, kemudian nanti beberapa saat akan muncul lagi, akan sembuh lagi, akan muncul lagi, akan sembuh lagi gitu. Jadi kita ini boleh makan makanan pantangan secara full gitu ya. Secara full itu memang ketika kita sudah sembuh hampir 100%, katakanlah 100%, kita boleh makan makanan pantangan itu secara full. Kalau belum ya boleh makan, tetapi jangan terlalu sering dan porsinya jangan terlalu banyak gitu teman-teman. Dan itu juga saya alami dulu ya, saya itu 1 tahun loh teman-teman ngalamin sakit ini ya, 1 tahun, benar-benar 1 tahun. Jadi ya kendalanya di situ, hari ini merasa sehat, besok kambuh lagi, besoknya terasa sehat lagi, besoknya kambuh lagi, gitu terus ya, gitu terus. Dan itu hal yang normal, meskipun kita menjaga makanan, ketika kita menjaga pola hidup dengan baik gitu ya. Dan saya yakin pola hidup kita ketika kita ini sakit asam lambung belum 100% baik, dan itu memang akibat dari gejala asam lambung itu sendiri teman-teman. Contoh ya, contoh
kita pengennya tidur tepat waktu ya, jam 9 malam sudah tidur ya, setengah 9 pengennya kita sudah tidur. Tetapi pada kenyataannya kita itu nggak bisa tidur jam segitu gitu loh. Karena apa? Pertama karena cemas, yang kedua karena banyak pikiran, banyak takutnya, banyak gejalanya seperti itu. Dan itu di teman-teman jalani aja, teman-teman jalani. Ketika pokoknya teman-teman sudah berusaha, pikirannya kita rilekskan, makanan kita jaga, pola hidup kita perbaiki ya, olahraga secukupnya, terus kemudian tidur upayakan tepat waktu. Kalau memang malam nggak bisa tidur, kita tidur di siang harinya kayak gitu. Itu insya Allah dengan kita berusaha seperti itu, ya nanti pasti ada progres gitu loh, ada progres ke arah yang baik itu teman-teman ya. Dan itu pun juga saya alami dulu 1 tahun, saya alami seperti itu, dan alhamdulillah sembuh. Banyak di luaran saya yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum juga terlepas dari masalah asam lambungnya gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat ya, terus kemudian tetap jalani kehidupan dengan penuh kegembiraan aja, dengan penuh kepasrahan ya, pasrah tetapi tetap berusaha untuk sehat gitu teman-teman ya. Oke, sementara itu aja videonya. Dan juga ini apa namanya, kalau kita sudah menjalankan itu ya, ini sesi terakhir. Kalau kita sudah menjalankan itu seperti yang saya katakan tadi, jangan tanya obat sebelum kita melakukan 3P-nya gitu ya, karena percuma. Pola pikir, pola hidup, pola makan, kalau kita sudah ngomongin itu tadi ya, kita lakukan 3P dengan benar, baru kita ngomongin obatnya teman-teman. Obat untuk membantu mempercepat penyembuhannya ya, seperti itu ya. Kalau saya dulu memang untuk kimia ya, saya gunakan antasida, lansoprazol, seperti itu teman-teman ya. 2 itu sih sebenarnya, sama nanti sesekali, tapi nggak sering ya, sesekali itu ada obat penenang seperti itu dulu. Tetapi itu tidak bertahan lama. Saya minum obat-obatan itu sekitar 2 minggu aja ya, sekitar 2 minggu, karena memang minum obat kimia itu kambuh sehat lagi, kambuh sehat lagi gitu. Kalau saya minum secara berlebihan ataupun terus menerus, tentunya tidak akan baik ke ginjal gitu. Akhirnya saya putuskan beralih ke herbal. Yang saya gunakan adalah madu istifar Aslamgat kayak gitu teman-teman ya. Penyempurnaan dari madu istifar itu sekarang madu istifar Aslamgat itu, karena sudah ada komposisi herbal sesuai dengan kebutuhan orang-orang dengan gangguan lambung seperti itu. Nah itu baru kita ngomongin obatnya seperti itu. Nah pokoknya teman-teman semangat, jalani terus 3P-nya. Jangan teman-teman tidak usah bingung sampai kapan seperti ya. Kalau teman-teman jalankan 3P itu selamanya, tentu teman-teman akan tambah sehat, karena 3 pola hidup sehat itu kan namanya kayak gitu. Dan orang yang tidak sakit itu memang juga wajib menjalankan 3P, 3 pola hidup sehat, supaya apa? Supaya kedepannya sehat terus, tidak sakit-sakitan gitu loh teman-teman intinya. Apalagi kalau kita yang mungkin saat ini sedang sakit, kita wajib banget menjalankan 3P gitu ya. Sebelum tanya obatnya apa, kita jalankan dulu 3P-nya. Kalau 3P kita sudah konsisten, sudah baik, sudah benar, baru kita ngomongin obatnya apa gitu ya teman-teman. Dan motivasinya untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih berjuang melawan sakit asam lambung, sakit GERD, sakit anxiety, itu rasanya memang seperti itu teman-teman ya, rasanya memang seperti itu. Jadi seolah-olah kita ini udah hidupnya nggak panjang, seolah-olah kita ini sudah diambang kematian, sudah nggak ada masa depan yang cerah, sudah nggak ada harapan dan seperti itu, karena memang fokus kita hanya kepada sakit kita. Padahal tidak demikian, yang saya alami tidak demikian. Justru itu nanti kalau kita sudah sembuh ya, kalau kita sudah sembuh, kita akan kembali normal seperti biasanya, dan pasti ada kejutan untuk kita, pasti ada kejutan. Insya Allah kejutannya itu akan lebih baik gitu ya, karena yang harus kita yakini, Allah ya, Allah itu akan memberikan ujian kepada umatnya, dan nanti akan meningkatkan derajat umatnya. Jadi sebelum Allah itu mengangkat derajat kita, pasti akan ada ujian yang menyertainya. Dan anggap yang Anda rasakan saat ini, yang teman-teman rasakan saat ini adalah ujian untuk Allah mengangkat derajat Anda semuanya. Gitu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya.
Saya hanya bisa membantu seperti ini, memberikan motivasi, memberikan informasi, memberikan terapi kepada teman-teman semuanya. Semoga berkenan dan semoga juga teman-teman semuanya lekas diberikan kesehatan, kesembuhan, dan bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang ataupun keluarga tercinta teman-teman semuanya. Oke, saya Yogi Pradana Marta. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.